Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Saya Reza dan Rizahran. Saya Salsabila Wafa Fadila. Saya Anida Lutfia Azahra. Nah, di sini kami akan menjelaskan konsep ilmu tajwid. Kalian tahu nggak pengertian dari ilmu tajwid ini apa? Ilmu tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada, yang artinya adalah melakukan sesuatu dengan benar, bagus, dan juga membaguskan. Sedangkan secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaguskan bacaan pada kitab suci Al-Quran dengan disertai kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Lalu, secara qiraah sendiri, ilmu tajwid adalah mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, pengertian dari ilmu tajwid adalah mempelajari kaidah-kaidah atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Sebagai disiplin ilmu, ilmu tajwid mempunyai tujuannya tersendiri. Sedangkan tujuannya ini mengacu pada pengertian tajwid itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, Anida. Nah, adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah yang pertama, agar pembaca dapat melafalkan bacaan dengan benar. Nah, maksudnya di sini supaya kita yang membaca Al-Quran itu dapat melafalkan tiap-tiap dari hurufnya dengan benar sesuai dengan sifat dan makhrajnya. Yang kedua, agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran. Di sini melalui tata cara membaca Al-Quran dengan benar sehingga keberadaan bacaan Al-Quran kita sama seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, agar lisan pembaca tidak melakukan kesalahan. Nah, banyaknya dari kita atau banyaknya dari orang awam yang belum pernah mempelajari ilmu tajwid itu sering sekali melakukan kesalahan saat membaca Al-Quran. Nah, tujuan kita di sini itu untuk mengantisipasi hal-hal atau kesalahan-kesalahan tersebut agar kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena di saat kita membaca Al-Quran tapi salah, itu bisa saja mempengaruhi terhadap makna dan artinya, yang nantinya makna dan artinya itu akan berbeda dan akan juga kita dapat terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena apa? Karena hukum dari mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu adalah fardu ain, artinya wajib bagi diri kita masing-masing saat membaca Al-Quran itu harus dengan benar gitu. Nanti hukumnya akan dilanjutkan lebih dalam oleh teman saya. Nah teman-teman semua, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, namun pada penerapannya adalah fardu ain. Nah, apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang boleh dilakukan oleh atau diwakilkan oleh sebagian orang muslim saja. Namun, kalau fardu ain ini adalah kewajiban yang diharuskan oleh setiap pembaca Al-Quran dalam mempelajari ilmu tajwid, seperti itu. Nah, Allah telah berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, tartil di sini memiliki dua makna, yaitu hissiyah dan maknawi. Hissiyah adalah dalam pembacaan Al-Quran kita diharuskan untuk tidak tergesa-gesa atau diharapkan tidak tergesa-gesa, perlahan, dan juga disuarakan atau dibaca dengan baik. Nah, maknawi adalah ketika kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan ketentuan tajwidnya, baik dari makhrajnya, sifatnya, mad, waqaf, dan sebagainya. Kita masuk ke materi, yaitu penjelasan tentang ilmu tajwid yang terdapat di surah Al-Kautsar. Di sini saya memakai Al-Quran yang ada di HP ya, untuk jadi sebagai acuan. Nah, teman-teman, di sini adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, di kata inna, ini adalah guna atau wajibul guna. Nah, karena ada huruf nun ditasydid, cara membacanya harus didengungkan, kurang lebih 2-3 harokat begitu. Kemudian di sini ada juga nah ini adalah mad jaiz munfasil, karena setelah mad asli ada huruf hamzah pada kata yang lain. Nah, panjangnya sekitar 2-5 harokat. Kemudian ada a'toy. A'toy ini adalah huruf lin, karena ada huruf yang disukun. Bukan disukun, maksudnya ada huruf ya yang disukun oleh huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Nah, huruf lin ini ada 2, waw dan ya. Apabila disukun oleh huruf yang berharokat fathah seperti itu. Kemudian ada naga. Nah, ini adalah mad asli karena ada fathah yang berdiri, panjangnya 1 atau sampai 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat, maksudnya seperti itu. Kemudian ada kalka. Nah, kalka ini adalah alif lam qamariyah karena ada alif lam dan tanda sukun seperti itu. Kemudian kau ini adalah huruf lin karena ada huruf waw yang disukun oleh huruf berharokat fathah. Kemudian sar ini huruf ro ini dibaca tebal atau tafkhim karena dia sukun oleh fathah. Huruf ro dibaca tafkhim tebal apabila dia berharokat fathah atau domah baik ketika waqaf maupun wasol, juga ketika huruf ro dalam keadaan mati atau sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tajwid yang terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli. Lamnya di sini agak ditekan karena ada tasjid. Lalu lirobbika. Nah, di sini ro-nya tafkhim tebal. Lalu ba-nya ini ada tasjidnya juga, berarti ditekan lagi. Lirobbika. Lalu wanhar. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf izhar, yaitu huruf H, izhar kholaki, karena huruf-hurufnya itu berasal dari tenggorokan. Gimana bacanya? Nun sukun ini dibaca jelas sesuai dengan tempat keluar nun tersebut. Gak boleh mantul, gak boleh wan, gak boleh juga wan, gak boleh ditahan. Lalu cara bacanya itu adalah wanhar, wanhar tuh. Nah, terus gimana dengan alif di depan waw ini? Kalau ada alif di tengah waw dan nun mati, nun sukun, itu diabaikan saja, nggak usah dibaca. Lalu ro-nya di sini itu dibaca tebal karena huruf sebelumnya itu fathah, maka jadi wanhar seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas hukum tajwid surat Al-Kautsar. Ayat 3. Inna. Di sini ada gunnah. Kenapa gunnah? Karena di sini huruf nunnya itu bertasydid, sehingga dibacanya itu dengung dengan ditahan 2 harokat. Kemudian ada syani'aka. Syani'aka ini mat tabi'i. Syani'aka mat tabi'i. Kenapa? Karena ada huruf shin dengan fathah bertemu dengan alif, kemudian dibaca panjang dengan 2 harokat. Kemudian huwal ab. Huwalnya itu di sini ada alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf hamzah. Dibacanya ini secara jelas. Kemudian ab. Di sini qalqalah sugro. Hukumnya qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah yaitu ba di posisi di tengah ayat, sehingga qalqalah sugro dibacanya itu dipantulkan secara ringan. Kemudian abtar,
Ro-nya di sini itu dibaca secara tafhim atau tebal. Kenapa? Karena ro di sini itu dia sukun oleh fathah. Huruf sebelumnya itu fathah. Nah, sekian penjelasan hukum tajwid Quran Surat Al-Kautsar dari kami. Nah, sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.